Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu project yang relatif baru aja launching sebenarnya ya, belum sampai 1 minggu gitu. Kita akan coba deep dive ya. Mungkin teman-teman udah familiar mengenai salah project ini teman-teman, yaitu adalah Carve ya. Kita coba lihat Carve itu bergerak di bidang apa dan kenapa menurut saya juga sebenarnya cukup berpotensi ini. Saat ini rankingnya di 2711, tapi ini kurang valid menurut saya. Ini belum diupdate dari CoinMarketCap sendiri. Ya, jadi nanti kita akan lihat potensinya untuk Carve sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya ataupun likes juga. Kita mungkin langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, nah coba kita membahas mengenai potensi dari Carve sendiri, gitu ya. Carve baru aja launchingnya tuh kalau nggak salah tanggal 10 Oktober teman-teman. Nih, TGE is live atau Token Generation Event. Jadi kalau teman-teman interested dengan Carve, bisa langsung beli Carve gitu ya. Nanti saya akan bahas sedikit mengenai belinya di mana dan lain-lainnya. Tapi pastinya sebelum kita membahas mengenai mungkin teknikalnya gitu ya, kita bahas dulu secara apa sih itu Carve dulu, gitu ya. Apa sih itu Carve? Nah, Carve ini ya, mereka lagi building the largest modular data layer. Jadi dia bikin istilah data layer untuk gaming dan AI. Ya, kita tahu gaming dan AI itu ya membutuhkan data juga gitu ya. Dan dia bikin ya istilah bridging dari Web 2 ke Web 3 lah. Dan pastinya dia bikin cukup besar nih, the largest gitu ya. Jadi kita akan lihat potensinya dan produknya dia apa sih saat ini gitu ya. Nah ini sebenarnya udah ada beberapa sih. Saya sendiri sebelumnya Carve ini juga saya garap airdropnya juga, jadi memang udah cukup familiar juga. Fokusnya dia adalah untuk ya kita bisa keep data kita sendiri gitu. Karena ini di Web3 kita bisa own ya, memiliki, kontrol dan monetize juga data-data kita gitu. Jadi inilah perbedaannya sebenarnya yang dari Web2 ke Web3-nya. Dan dia udah ada beberapa. Salah satunya adalah Carve ID. Ini adalah produknya. Nanti kita akan dive lebih lanjut teman-teman. Saat ini memang mostly masih di bukan di AI tapi di gaming ya, dan udah banyak partner. Nanti kita akan explore juga ekosistemnya gitu ya. Overall ini websitenya gitu ya. Kita bisa lihat satu hal di sini, Carve Protocol ya, modular data layer untuk gaming dan AI. Fokusnya adalah untuk real world data asset to blockchain connection. Jadi data-data real world ya yang memang di dunia asli masuknya ke dalam blockchain. Jadi ini istilahnya kayak bridgingnya juga gitu ya. Lalu ada gaming dan AI empowerment ya untuk data sharingnya, tapi ethical gitu. Jadi ada privacy-nya lah gitu. Lalu ada true data ownership karena kita juga punya datanya sendiri. Jadi data kita untuk kita. Simpelnya sebenarnya kalau teman tanya, wah ini kenapa ribet? Itu miripnya sebenarnya mirip seperti Steam ya. Steam itu teman-teman harusnya udah familiar Steam ya. Lalu Carve ini membuat istilah Steam versi Web3 gitu ya. Ini untuk Carve, biar teman-teman dapat gambaran juga gitu mengenai apa sih itu Carve. Nah ini beberapa hal ya. Ini bisa dibilang dia punya components dan ininya lah, plannya gitu ya. Ini beberapa layernya yang nanti kita akan sedikit mendalami, tapi saya nggak mau terlalu dalam karena nantinya juga bingung gitu. Nah ya, ini aplikasinya Carve ID. Ini menurut saya menjadi salah satu fokusnya dia gitu ya, dengan ERC-70 721 nya. Nah kalau kita masuk lagi ke dalamnya, nah ini teman-teman bisa lihatnya, ini flow-nya. Jadi memang yang menarik dari Carve sendiri kalau menurut saya, dia nggak semena-mena fokusnya di Web3 aja gitu ya. Karena tahu gaming itu kan juga masih fokusnya ya di Web2. Maksudnya orang-orang play games gitu. Jadi ini lebih karena interaksi juga. Jadi dia ada dua tipe ya untuk masuk dari Carve, dari Web2 ataupun Web3 gitu. Kalau misalnya kita dari Web3 berarti biasanya kita udah tahu nih, kita udah ada walletnya sendiri, misalnya MetaMask ataupun yang lain gitu ya. Ini Web3 wallets, masuk langsung ke Web3 wallets. Tapi kalau misalnya kita Web2 ya kita masuknya pakai social atau phone atau email. Sekarang saat ini udah lumayan banyak sih sebenarnya project-project yang masuknya udah mulai dari email ataupun dari HP ataupun email gitu ya. Tapi tetap waktu habis masuk harus buat walletnya dulu atau Carve account, namanya AA wallet, double A wallet gitu ya. Nah kalau kita Web3 ya kita nggak harus gitu ya, tapi kita ada opsi lah kalau kita mau buat gitu ya. Nah dari sini baru masuk ke area Carve-nya gitu. Kita sebagai user baru kita masuk ke area Carve-nya. Nah ini adalah Carve protokolnya teman-teman. Ya jadi di sini ada ya buat smart contract-nya, lalu Carve ID-nya, NFT-nya itu semua di sini
gitu. Nah dari sini nanti baru masuk nanti kalau misalnya kita mau main gamenya ya, build cool game, mau buat training AI ataupun ya buat monetisasi dan lain-lainnya gitu. Jadi kira-kira gini lah, biar teman-teman mengerti flow-nya tuh gimana gitu. Jadi bukan semena-mena oh seperti ini tapi belum dijelasin. Nah roadmap-nya bagaimana? Roadmap-nya saat ini Q4 ya. Sebenarnya cukup jelas sih. Kalau teman-teman lihat dia dari 2023 kuartal 1 sampai 2024 kuartal 4 ini udah rata-rata udah dijalanin semua sih. Karena memang sekarang kan kita sudah masuk ke kuartal terakhir ya di tahun 2024. Dan Craft ini projectnya bukan project relatif. Oh, istilahnya market lagi baru naik dia baru mau buat gitu ya. Tapi memang building juga gitu. Tapi kebetulan aja baru aja dia launching tokennya Carve. Nah, kelebihan satu lagi untuk Carve adalah partners dan investor ya teman-teman ya. Carve itu dia baru aja dapat di tahun ini ya 50 juta funding. 50 juta funding itu besar sekali ya. Investornya seperti teman-teman bisa lihat Tribe Capital ini cukup besar, Animoca Brands, Arweave gitu ya. Lalu ada OKX Ventures juga dan ada Alibaba. Dan masih banyak lagi sebenarnya and more gitu ya. Jadi bisa dikatakan ya dia udah ada cukup ada namanya juga lah untuk Carve sendiri. Dan ada dana dari investor. Oke. Nah, yang menurut saya menarik dari Carve adalah dia ada buat satu namanya Identity and Data Layer gitu atau IDL ya. Basically, simpelnya gimana? Simpelnya adalah IDL ini atau Identity Data Layer dia yang akan menghubungkan antara ya kita dari wallet gitu ya ke aplikasi. Makanya di tengah-tengahnya bisa dikatakan seperti itu ya, posisinya seperti ini. Jadi dia akan menjadi vital part atau part penting ya yang untuk ya interaksinya ini. Biar apa sebenarnya butuh IDL? Untuk ensure atau untuk memastikan bahwa kita sebagai user ya, itu kita akan dapat full control dari digital identitiesnya kita, digital account data kita gitu. Nah, ini fokus ini adalah kegunaan dari IDL-nya gitu. Dan kalau misalnya kita lihat dari sini, IDL itu nanti akan masuk ke identity layer di sini di atas. Ya, Carve ini ada 5 layer: storage, computation and training, eksekusi, sama buat verifikasi gitu. Nah, kita akan bahas mengenai Carve sekarang ya. Tadi kan itu udah Carve protokolnya. Sekarang Carve tokennya, karena kan baru aja live 10 Oktober teman-teman. Saat ini udah bisa ditradingkan di beberapa exchange, tier 1 exchange saya bisa bilang. Bybit ya, Bitget teman-teman, dan baru aja listing di Upbit ya. Kalau kalian mau trading atau mau buat exchange di sini juga boleh pakai referral code saya juga gitu ya. Nah, ini baru aja one day ago dia listing di Upbit. Upbit itu quite a big exchange, yaitu exchange crypto yang besar di Korea. Jadi ya seharusnya biasanya kalau habis listing di Upbit itu support dari South Korean community itu cukup besar juga teman-teman. Dari komunitas Korea Selatan. Nah, kita bahas sedikit tokenomics dari Carve juga ya. Nah, basically sebenarnya dia akan ada tiga token ya. Simpelnya tuh Carve ya, ini fokus ya, the real deal dia bilang gitu ya, ini fokusnya Carve. Lalu nanti ada yang namanya vCarve sama ada vCarve S gitu ya. Basically ini bisa dikatakan Carve yang di staking ya. Jadi kalau misalnya kita Carve kita yang di wallet kita gitu ya, kita staking, nanti keluarnya vCarve S gitu ya. Nah, ini bedanya apa vCarve sama vCarve yang biasa? Lebih karena dari beda network aja. Seperti itu. Nah, beda network dan tujuannya adalah kalau vCarve yang asli di sini ini dapat dari Carve Nodes. Nah, Carve Nodes ini akan menjadi benefit lagi menurut saya untuk Carve. Kenapa? Karena nodes ini untuk memastikan bahwa Carve itu decentral ya. Jadi ya kita sebagai community atau bahkan kita mau join public sale, mau jadi node gitu ya, kita bisa kayak quote on quote mining Carve lah gitu ya, verifier node gitu dengan node. Jadi ini membuat desentralisasi, jadi nggak ada satu pihak yang sebenarnya diuntungkan gitu. Bahkan mau investor tapi kita masih bisa mining gitu, atau bukan mining tapi lebih karena mendapatkan Carve-nya sendiri. Seperti itu, ini core asetnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat tokenomics-nya juga sebenarnya cukup menarik untuk Carve sendiri, karena 50% dari tokenomics ini gitu ya, dia akan masukkan ke community sama nodes. Jadi memang untuk kita misalnya join di nodes-nya sendiri gitu ya, kita dapat sekitar 50% alokasi gitu.
apakah masih bisa notesnya, ini nanti teman-teman bisa buka aja websitenya note.carve.io untuk cek gitu ya. Nah, 20% itu buat funding team sama advisor. Jadi ini lebih ke internal gitu ya. 9,2%-nya untuk early investor. Lalu 9%-nya untuk ekosistem. Jadi hampir 59% lah untuk keluar community, ekosistem gitu. Dan 4% juga liquidity, ini untuk market sebenarnya, biar liquid lah untuk Carve tokennya sendiri. Untuk vesting dia 4 tahun, nggak terlalu lama juga sebenarnya. Ini linear, jadi habis TGE udah nih tanggal 10 Oktober kan. Jadi pelan-pelan nanti akan mengalami kenaikan. Sebenarnya overall cukup standar, dan ya yang menariknya aja 50%-nya sih cukup besar menurut saya. Oke, jadi kira-kira itu untuk tokenomics-nya, untuk Carve teman-teman. Nah, kita lihat juga ekosistemnya. Nah, ini kalau teman-teman buka misalnya play.carve ya, ini cukup besar sih. Ini ekosistem kalau nggak salah lebih dari 900 game sudah integrate ke Carve gitu. Jadi kita bisa lihat nih, ini udah ada beberapa, ada Axie Infinity lah, ada Mosprite-nya juga gitu ya. Ini per market cap-nya juga bisa. Jadi kita benar-benar bisa ngelihat semuanya lah di satu gitu. Ini kalau teman-teman mau coba cek, explore, bisa buat Carve ID-nya juga gitu. Jadi sebenarnya dia udah ada working product juga gitu ya, itu yang menurut saya. Jadi sebelum keluar token, produknya tuh udah jalan gitu. Jadi I think ini a good thing lah. Ini kita bisa sign up atau login, teman-teman tinggal bisa ini aja. Bahkan bisa login pakai Steam, Epic Games gitu. Quite interesting lah. Oke. Nah, another benefit atau strong point dari Carve juga adalah community-nya ya. Kalau teman-teman lihat, bahkan followers dia udah hampir 1 juta followers di X gitu. Jadi memang community-nya bisa dikatakan cukup solid juga. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau info untuk Carve, tinggal join aja di community-nya. Ini ada link ya, itu teman-teman bisa langsung cek aja. Dan kalau misalnya kita lihat di technical, sekarang kita lihat secara technical ya. Ini tadi saya coba analisa technical juga. Kira-kira Carve itu cocoknya beli di harga berapa, lalu potensinya bagaimana gitu ya. Jadi kita coba lihat, kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Ya, kalau saya lihat sebenarnya, kalau teman-teman lihat dari, sebenarnya masih kurang valid ya. Yang pertama, karena dia baru aja launching sih. Jadi benar-benar baru aja launching. Ini tanggal 10 Oktober gitu. Jadi ya belum sampai seminggu sebenarnya gitu ya. Tapi secara price action yang menariknya adalah dia launching. Teman-teman bisa lihat, biasa token habis launch bagaimana price actionnya? Turun, mengalami penurunan. Tapi Carve ini berbeda. Sehabis launching justru dia mengalami kenaikan. Ini a good sign gitu ya. Ini tanda yang bagus sebenarnya. Pertanyaannya adalah, apakah dia bisa mempertahankan strong price action juga? Saat ini yang cukup menarik itu mungkin di area, kalau saya tarik garis Fibonacci-nya gitu ya, golden ratio-nya ini masih cukup oke lah. Ini di area golden pocket 0,618, 0,65, itu di kisaran harga, mungkin kisaran harga 0,97-an ya, persis di harga inilah. Kalau misalnya pullback mungkin 3-5%-an, maybe ini cukup menarik untuk di load up untuk Carve sendiri gitu ya. Kalau misalnya mau lebih aman, itu bisa tunggu di sini ya, tunggu di bawah 0,59. Walaupun saya bilang sih ini kecil banget kemungkinan dia bakal ke area ini gitu ya. Ini area juga sebenarnya technically key level, langsung ada resistance kan soalnya pada saat dia launching gitu. Tapi menurut saya ini kecil lah. Kalau dia ke 0,6 itu harusnya nggak terjadi. Tapi kalau misalnya kalau mau belinya harga sekaligus murah gitu ya, yang mungkin di area 0,6. Tapi menurut saya support ini mungkin harusnya bisa hold gitu ya. Lalu kalau hold ya possible testing all-time high-nya lagi. Dia udah baru launching aja langsung tembus hampir 1,5 dolar. Jadi ya ini quite interesting. Ini dalam beberapa jam terakhir konsolidasi. Jadi kita bisa lihat ya, apalagi dia baru aja listing di Upbit gitu ya. Upbit bisa habis listing di Upbit itu cukup volatile juga. Kita kan bisa lihat nanti price action-nya kira-kira bagaimana gitu ya. Mungkin dengan Bitcoin mulai mengalami kenaikan, ya kira-kira harga sekarang sih cukup menarik untuk Carve sendiri gitu. Jadi mungkin ini aja untuk review sedikit mengenai Carve. Ya teman-teman nanti bisa cek aja. Nanti saya taruh beberapa link untuk Carve di kolom deskripsi kalau teman-teman tertarik. Dan sekali lagi, thank you semua for watching. Dan ya, see you in the next video semuanya. And bye-bye.